Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan di episode kali ini, kami akan membagikan dua cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita pertama ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Yus. Mas Yus ini nama panggilan beliau sehari-hari, dan Mas Yus lahir di Porong. Teman-teman pasti tahu daerah sana, daerah yang terkenal dengan kejadian semburan lumpur lapindo itu. Nah, pada saat ini Mas Yus sudah berkeluarga, dan kejadian mistis yang mau beliau sampaikan atau mau beliau bagikan ini terjadi di sekitaran tahun 2018. Di tahun 2018 itu, Mas Yus ini kerja sebagai seorang driver ojek online. Dan rutinitas Mas Yus setiap harinya, beliau itu biasa berangkat narik itu sekitar sore hari. Kira-kira sekitar jam 4 sorean lah. Nah, sehari-hari Mas Yus biasanya nongkrong dan nyari penumpangnya itu di sekitar alun-alun maupun di sekitar kota Sidoarjo sana. Spot favorit yang sering dia datangi adalah di area stasiun Sidoarjo. Jadi di situ biasanya dia nongkrong dulu sambil nunggu penumpang orang-orang yang baru turun dari kereta. Biasanya kalau suasana di stasiun Sidoarjo itu pas lagi sepi sampai sekitar jam 7 malam, dan sampai jam 7 itu dia nggak dapat orderan juga sama sekali, dia langsung pindah tempat. Dia langsung menuju ke terminal Purabaya atau terminal Bungurase. Dan Mas Yus ini memang tipikalnya orangnya itu bekerja keras. Dia biasa pulang narik ojol itu sampai malam, bahkan sampai sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Itu baru sampai rumah. Nah, hari itu ceritanya nggak tahu kenapa perasaan Mas Yus ini agak beda. Jadi dari sore itu perasaannya sudah nggak enak. Mas Yus waktu itu juga lagi nggak pengen nongkrong di stasiun seperti biasanya. Padahal sehari-hari dia selalu ke stasiun itu. Nah, malam itu beliau ini memutuskan nongkrongnya itu di daerah Rumah Sakit S di daerah Sidoarjo. Disitulah Mas Yus ini nongkrong di sebuah warung kopi sambil nunggu penumpang atau nunggu orderan. Nah, pas lagi ngopi sambil nunggu orderan itu, ada orderan masuk. Dan orderan ini dari area Rumah Sakit S itu. Ternyata rumah sakit ini mau ngirim paketan obat ke sebuah desa. Mas Yus agak lupa apa nama desanya. Pas dia lihat detail orderan di aplikasi itu, Mas Yus lihat biaya kirim untuk pesanan itu nominalnya lumayan besar karena jaraknya lumayan jauh. Dan ini menurut Mas Yus lumayan banget untuk nama penghasilan malam itu. Jadi Mas Yus langsung ambil orderan paket itu. Kalau nggak salah dia ambil orderan itu sekitar sehabis Isya. Ya sekitar jam 7-an lebih lah. Alamat yang dituju itu memang lumayan jauh. Jaraknya sekitar 25 kilo dari Rumah Sakit S ini. Akhirnya setelah obatnya ini sudah disiapkan, sudah siap dibawa, Mas Yus langsung berangkat menuju ke alamat tujuan ini dipandu dengan GPS di HP-nya. Singkatnya sudah sekitar hampir 30 menitan. Di tengah-tengah perjalanan itu Mas Yus merasa dia perlu memastikan ini jalannya benar atau enggak. Jadi waktu itu dia turun dulu dari motor dan dia sempat tanya ke bapak-bapak yang waktu itu ada di pinggir jalan. Si bapak-bapak ini usianya sekitar 50 tahunan. Mas Yus di situ menyebutkan nama daerah alamat yang dia tuju. Terus bapak itu jawab, "Oh, masih jauh Mas alamatnya itu. Ini masih sekitar 15 kiloan lagi tuh." Nah, singkat cerita, Mas Yus langsung gas lagi motornya. Dan di awal-awal perjalanan itu masih banyak perkampungan warga. Masih banyak rumah-rumah di kanan kiri jalan. Nah, tapi lama-kelamaan perkampungan warga ini sudah mulai nggak ada. Dan jalanan yang dia lewati ini sudah mulai berubah. Sudah nggak ada aspal lagi dan penerangan lampu jalan itu sudah nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar mengandalkan lampu di sepeda motornya Mas Yus. Suasananya gelap banget. Nah, di situ Mas Yus ini sempat berhenti ngecek jam di HP. Waktu itu sudah jam 8-an lebih. Terus dia cek GPS di layar. Di layar GPS itu titik alamat yang dia tuju itu ternyata masih jauh. Nah, disitulah Mas Yus mulai merasa agak aneh. Jadi ada perasaan janggal di hatinya. Dia sempat mikir dalam hati,
ini apa betul alamat tujuannya lewat jalan yang sepi kayak gini? Ini apa jangan-jangan aplikasinya yang error atau jebres atau gimana? Tapi karena sudah kepalang tanggung, Mas Yus langsung nyalakan motornya lagi, dia gas lagi. Dia jalan dengan kecepatan motornya itu diturunkan ya sekitar 30 km per jam lah. Sambil dia celingak-celinguk, nyari orang yang bisa ditanya lagi. Dan nggak kerasa kondisi jalan yang tadinya beraspal ini sudah nggak ada lagi jalan aspal. Jalannya itu sudah berupa tanah yang permukaannya nggak rata. Banyak gundukan-gundukan di situ dan banyak jeglongan. Di kanan kiri jalanan itu cuma ada area persawahan yang luas banget. Dan di situ ada ladang tebu yang tinggi-tinggi juga. Pokoknya gelap dan sepi. Sama sekali nggak ada kendaraan lain yang lewat. Nah, sebelum Mas Yus ini masuk, melewati jalanan di tengah sawah dan area tebu itu, dia bersyukur karena dia sempat ngelihat di situ itu ada beberapa anak-anak muda yang lagi nongkrong di jembatan. Adalah sekitar 3 anak laki-laki di situ. Kalau dilihat dari perawakannya, anak-anak laki-laki ini umurnya kira-kira sekitar 16 tahunan. Akhirnya Mas Yus ini memelankan motornya, terus dia nanya ke mereka ini, alamat yang mau dia tuju. Si anak-anak ini langsung jawab, oh di sana Mas, nanti sampai lurus aja, terus nanti mentok sana ada buk itu semacam jembatan sungai besar. Nah di situ ada warungnya Mas, nanti sampai tanya aja di warung itu. Mas Yus agak lega dengar petunjuk itu, artinya di sana memang ada perkampungan dan ada warung. Oke, makasih ya. Terus baru dia jalan sekitar paling cuma 3 meteran, jadi motor dinyalakan, dia jalan, Mas Yus itu ngelihat ke spion. 3 anak muda tadi ini nggak ada di jembatan. Padahal baru beberapa detik. Kalaupun misalnya mereka ini tadi pergi, terus jalan, itu pastilah masih kelihatan mereka jalan. Tapi itu nggak kelihatan lagi. Akhirnya Mas Yus itu penasaran, dia noleh ke belakang dan jembatan ini kosong. Nggak masuk akal. Akhirnya Mas Yus langsung tancap gas, dia tetap ikuti arahan dari pemuda tadi. Nah singkat cerita, setelah melewati jalanan tanah di tengah sawah itu, Mas Yus sampai di ujung jalan. Dan benar, dari kejauhan dia ngelihat ada warung di situ. Persis di belakang warung itu ada jembatan yang besar ukurannya. Dan di luar warung itu, Mas Yus ngelihat ada bapak-bapak lagi duduk-duduk sendirian sambil ngerokok di situ. Nah di titik ini Mas Yus akhirnya menemikan motornya. Dia berhenti di situ, berhenti di depan warung persis. Niatnya dia mau nanya alamat ke bapak-bapak ini. Jadi di situ Mas Yus nyapa. Assalamualaikum Pak. Ngapunten nyuwun tanglet alamat niki wonten pundi nggih? Intinya di situ Mas Yus bilang, permisi Pak, numpang tanya alamat ini di mana ya? Si bapak-bapak itu nggak menjawab salamnya Mas Yus. Bapak itu cuma diem, terus dia senyum. Mohon maaf, kayak orang nggak waras. Dan senyumnya itu kayak seneng banget ketika ngeliat Mas Yus. Kayak seneng banget, terus beliau itu bingung mau ngapain. Mas Yus tanya sekali lagi, Pak, ngapunten, mohon maaf, ini alamat ini di mana? Saya mau cari alamat. Dan bapak itu masih senyum-senyum terus, tapi nggak ngomong sama sekali. Senyumnya itu benar-benar sumringah, kayak orang yang seneng banget. Tapi ya, dia ini nggak jawab apapun. Suasana di sekitar situ sepi. Dan nggak ada rumah penduduk sama sekali di dekat situ. Cuma ada penerangan remang dari warung itu. Lampunya pun, lampu dari warung itu cuma lampu templok minyak tanah. Ada 2 lampu minyak di situ, satu dipasang di luar, dan satu lagi ada di dalam warung. Nah, karena berulang kali Mas Yus tanya ke bapak-bapak ini, dan beliau itu sikapnya aneh banget, akhirnya Mas Yus pamitan. Dan pas mau ngidupin motornya itu, Mas Yus ngelihat si bapak ini masih berdiri dan masih ngelihat ke arah Mas Yus terus sambil senyum, dan senyumnya nggak wajar itu. Singkat cerita, Mas Yus ini lanjut jalan lagi menjauhi warung itu. Dia melanjutkan perjalanannya sambil sesekali dia ngelihat GPS di HP. Pas dia lihat aplikasi, di situ tertulis keterangan kalau alamat yang dituju itu sisa perjalanannya tinggal sekitar 12 menitan. Mas Yus akhirnya fokus ngeliatin HP supaya dia nggak nyasar lagi. Jadi dia terus ngeliat GPS. Nggak lama, dia ini sampai di titik lokasi yang dia tuju. Dan pas motornya berhenti di titik tujuan, pas Mas Yus ini mau turun, dia ngelihat sekitarnya. Ternyata di sekitarnya ini nggak ada rumah, nggak ada apapun, cuma ada punden di situ. Dan ini adalah punden keramat di tempat itu. Nah, punden ini biasanya berupa pohon tua yang dikeramatkan dan ada sesajennya, atau juga ada semacam pohon besar yang dikeramatkan di situ, atau ada makam keramat.
Nah, Mas Yus ini kaget. Nah, ini kok berhentinya di tempat yang kayak gini? Mas Yus sempat nggak percaya. Dia lihat aplikasi di HP-nya untuk memastikan lagi koordinatnya. Dan titik lokasinya itu memang di punden tersebut. Di momen itulah Mas Yus sempat diam di motor beberapa detik. Dia mikir. Dan di situ dia sudah merinding parah. Dia ngelihat ternyata nggak jauh dari punden itu ada beberapa rumah. Tapi dalam hatinya Mas Yus ya ini ngomong, nggak mungkin ini kalau rumah warga biasa, nggak mungkin. Ini pasti rumah lelembut, ini pasti rumah demit. Terus Mas Yus mikir, apa mungkin orang yang mau nunggu barang ini tinggalnya di salah satu rumah itu. Tapi di situ sekali lagi Mas Yus ini masih nggak yakin. Karena di daerah situ sepi banget dan rumah ini tutupan semua. Dan nggak mungkin juga ini kok tiba-tiba ada rumah di samping punden. Dia tetap berusaha santai dan tenang, jadi Mas Yus ini tetap diam di situ. Dia ambil rokok. Dia ngerokok sebentar buat menenangkan pikiran. Baru sekitar 2 hisapan, 3 hisapan, dia tiba-tiba disamperin sosok kakek-kakek. Nah, si kakek-kakek ini sepuh banget. Badannya itu bongkok banget, sampai posisi bongkoknya itu kayak orang ruku. Saking bongkoknya. Terus si kakek-kakek ini kayak pakai gerakan tangan, kayak minta rokok ke Mas Yus. Nah, tapi matanya itu sambil melotot. Mas Yus di situ langsung buru-buru ambil rokoknya dan dikasihkan ke kakek-kakek ini. Terus kakek-kakek tersebut minta rokoknya supaya dinyalakan. Akhirnya di situ ya Mas Yus ambil korek, terus dinyalakanlah rokok si kakek-kakek ini. Sekilas Mas Yus ngelihat si kakek ini tangannya itu, yang satu itu di belakang pinggang. Dan aneh banget si kakek-kakek ini, tangan yang di belakang itu bawa batu nisan. Itu kelihatan banget oleh Mas Yus, dan batu nisan ini juga kondisinya kotor, kayak masih ada sisa tanahnya. Jadi kayak seolah-olah si kakek ini baru mencabut batu nisan itu dari kuburan. Sekilas di situ Mas Yus langsung merinding luar biasa. Hampir-hampir waktu itu dia mau kencing di celana karena saking merindingnya ketika ngelihat sosok kakek-kakek ini. Nah, setelah itu si kakek ini masih ngerokok di situ. Nah, ngerokoknya ini sambil ngeliatin Mas Yus terus, dan asapnya itu benar-benar diarahkan ke wajahnya Mas Yus. Ya waktu itu Mas Yus diam terus sambil beliau nunduk. Adalah kira-kira sekitar 2 menitan si kakek-kakek ini ngerokok di depan Mas Yus tanpa ngomong apapun. Mas Yus sendiri waktu itu juga pengen ngomong, tapi suaranya nggak bisa keluar, kayak kaku semua. Setelah sekitar 2 menitan, kakek-kakek ini tiba-tiba sudah nggak kelihatan lagi, sudah hilang. Mas Yus langsung cepet-cepetan starter motornya, dia puter balik. Nah, pas puter balik inilah ban depannya itu selip. Di situ karena banyak bekas-bekas lumpur yang sudah mengering dan banyak sekali gundukan dan juga lubang-lubang. Akhirnya pas dia ini putar balik, Mas Yus jatuh. Dia angkat lagi motornya cepet-cepetan, dia starter motornya cepet-cepetan, dan dia ngelihat ke belakang. Takutnya di situ mungkin ada yang ikut ke belakang atau kakek-kakek itu mungkin berbuat jahat ke dia. Ternyata pas Mas Yus noleh ke belakang, rumah-rumah yang tadi dia lihat ada di sekitar punden, ini sudah nggak ada lagi, nggak kelihatan sama sekali. Ternyata yang dilihat Mas Yus itu cuma tanah lapang dan juga semak-semak. Memang pundennya ada di situ, tapi di sekitaran punden nggak ada apapun kecuali tanah lapang dan juga semak-semak. Dan Mas Yus semakin yakin kalau dia tersesat di tempat angker. Akhirnya setelah motor ini nyala, dia langsung gas. Dan gasnya itu kencang banget, beberapa kali motornya itu sampai sempat lompat karena jalanannya ini tanah dan banyak gundukan. Dia nggak peduli, dia terus gas kencang motornya. Dan pas Mas Yus lewat di jembatan tadi, yang tadi dia lihat ada anak-anak muda yang nongkrong, Mas Yus agak pelan. Karena jalannya itu memang agak nikung pas mau lewat jembatan. Nah, di momen itulah Mas Yus ini ngelihat jelas, karena dia nikung dan otomatis pandangan matanya yang sebelah kanan itu ngelihat ke arah sungai itu. Dia ngelihat di sungai itu ada 3 sosok. Mereka ini, sosok-sosok ini cuma kelihatan kepalanya, badannya itu di dalam sungai. Dan kepala mereka ini hitam gosong semua. Mas Yus tancap gas lagi di situ. Barulah sekitar 10 menitan dari jembatan tersebut, Mas Yus itu ngelihat ada jalan yang lokasi jalan ini ada di tengah-tengah sawah. Nah, di jalan itu dia sempat mikir, ada sekitar 2-4 rumah. Akhirnya dia langsung mengarahkan motornya lewat jalan depan rumah-rumah itu. Tapi pas dia lewat, semua rumah itu kondisinya sudah tutup semua. Waktu itu sudah sekitar jam 10 malam. Akhirnya dia menepikan motornya sebentar, dia coba menghubungi nomor HP pelanggannya yang ada di aplikasi. Ternyata nomornya langsung nyambung dan aktif. Nah, ada cerita tersendiri.
kenapa Mas Yus itu baru telepon? Sebenarnya dia nggak baru telepon waktu itu. Mas Yus ini ketika masih ada di rumah sakit, sebelum dia mau berangkat, dia sudah coba telepon nomor tersebut. Dia mau memastikan alamatnya apa sesuai tujuan apa gimana, dan dia ini mau tanya ancer-ancernya. Tapi pas Mas Yus telepon di rumah sakit, dicoba telepon berulang kali sampai sekitar 4 kali, tapi nomor ini nggak aktif. Dari situlah Mas Yus berangkat. Nah, sampai pada akhirnya pas dia telepon itu, barulah nyambung. Jadi pas begitu teleponnya ini diangkat, teleponnya nyambung, Mas Yus minta supaya pelanggannya ini share lokasi yang benar. Dan nggak lama pelanggannya ngirim Sherlock. Pas Mas Yus klik alamat Sherlock yang baru masuk itu, akhirnya dia bandingkan sama posisi tadi dia berdiri di pundan itu. Dan ternyata jauh banget nyasarnya. Jarak dari tempat dia sekarang ke alamat asli pelanggannya itu sekitar 8 km jauhnya. Nggak masuk akal bisa nyasar sejauh itu ke tempat yang sama sekali nggak ada hubungannya. Terus singkat cerita, Mas Yus ngikutin peta dari Sherlock yang baru, dari pelanggannya itu. Pas dia sampai di alamat pelanggannya yang benar, dia lihat HP, dia lihat jam di HP. Ternyata sudah sekitar jam 11 kurang. Disitulah Mas Yus memberikan paketan obatnya ke orang itu, dia minta maaf karena terlambat. Nah, yang menerima paket ini adalah seorang bapak-bapak. Si bapak-bapak ini ketika Mas Yus bilang kalau dia minta maaf dia terlambat sampai beberapa jam, si bapak ini santai. Dia malah tanya, tadi sempat nyasar tak Mas? Akhirnya, iya Pak, saya tuh nyasar jauh banget Pak, sampai ke Punden sana loh. Oh, sampai ke Punden sana ya Mas? Mas Yus jawab, iya Pak, Bapak tahu tak Punden sana? Terus akhirnya si bapak-bapak ini bilang, iya Mas, maaf ya Mas, sampai ini orang keempat yang nyasar ke sana. Kapan lalu itu ada orang mau kirim kasur ke rumah saya. Itu mereka juga nyasar ke Punden. Padahal saya sudah Sherlock jelas itu. Terus bulan kemarinnya itu ada ponakan saya. Dia baru datang dari Kalimantan. Dia juga nyasar ke Punden sana. Terus minggu kemarin, saya ini baru beli speaker kecil buat anak saya itu. Nah yang ngirim speaker itu ojol. Lah kok dia ini nyasar ke Punden sana. Terus sekarang ini sampean. Mas Yus langsung cepet-cepetan ngasih obatnya ke bapak-bapak tersebut. Terus si bapak ini cerita lagi. Jadi gini loh Mas, mohon maaf sekali lagi. Ini ada hubungannya sama istri saya. Istri saya itu asli orang sini Mas. Kalau saya aslinya orang Karanganyar sana, Jawa Tengah. Nah dulu kata istri saya, Mbak Buyut dari istri saya itu pernah jadi tokoh babat alas di daerah sini. Dan termasuk yang bikin punden di sana itu. Terus pas Mbak Buyut istri saya ini meninggal, beliau dimakamkan di dekat area punden itu. Tapi dari awal saya tinggal di sini itu nggak pernah ada kejadian aneh-aneh kayak gini. Ya baru akhir-akhir ini aja Mas. Mas Yus nggak mau mendengarkan cerita dari bapak-bapak ini secara serius. Karena dia jujur masih merinding. Dan dia masih shock dengan kejadian yang dia alami barusan. Akhirnya Mas Yus ini pamit pulang. Nah dalam perjalanan pas mau nyampe rumah, Mas Yus inget. Tadi kan dia ini sempat disamperin sosok kakek-kakek bungkuk yang minta rokok itu. Jangan-jangan sosok kakek-kakek itu adalah Mbak Buyut yang dimaksud oleh bapak-bapak tadi. Wow, alam bisawab, Mas Yus sendiri nggak bisa memastikan sampai cerita ini dibagikan. Dan itulah kisah pengalaman horor yang dialami Mas Yus sewaktu dia kerja sebagai ojol pengantar paket. Untuk cerita selanjutnya ini, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Dias. Dias ini asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Dias mau berbagi pengalaman horornya pas dia sedang melakukan kegiatan pengembaraan di lereng Gunung Welirang. Tepatnya itu dari rute Putuk Siwur sampai ke sebuah area makam. Nah untuk nama makamnya sendiri sesuai permintaan Dias, namanya kita samarkan jadi makam keramat. Dan semua nama orang yang ada di cerita ini sudah disamarkan juga. Kejadian mistis ini dialami Dias sekitar bulan November tahun 2019. Waktu itu Dias masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas negeri di Surabaya. Setahun sebelumnya, di tahun 2018 itu Dias ini ikut kegiatan UKM Pramuka di kampusnya. Di UKM itu ada beberapa divisi, dan salah satunya itu adalah divisi yang fokus soal pengembaraan alam. Nah di divisi ini anggota itu diajarkan beberapa materi penting, materinya itu tentang survival, mountaineering, SAR, dan juga pertolongan pertama. Nah, untuk bisa jadi anggota resmi di divisi pengembaraan itu, calon anggotanya ini harus melewati 3 tahapan.
Tahapan pertama itu peralat ganda, terus kemudian lat ganda, dan terakhir penempuan calon anggota. Di angkatannya Dias waktu itu total ada 19 calon anggota. Dan setelah semua anggota ini diberikan materi di ruangan, mereka latihan mandiri. Dan ini sudah jadi tradisi di UKM itu, kalau sehabis tahap peralat ganda, calon anggota yang masih bertahan itu bakal dikasih materi eksklusif supaya pas turun langsung ke alam bebas, mereka ini sudah paham. Nah, singkat cerita, kegiatan lat ganda ini pun dimulai. 19 calon anggota ini ikut semua. Kegiatannya itu praktek langsung di alam bebas dan acaranya berlangsung selama 4 hari 3 malam. Dia sendiri agak lupa persisnya, yang jelas dia dan teman-temannya ini berangkat hari Kamis. Nah, sebelum berangkat, hari Rabu malamnya ini semua calon anggota kumpul. Mereka apel pemberangkatan dan menyiapkan semua perlengkapan. Semua diwajibkan pakai seragam lengkap, dan pas apel itu para senior ini membagi mereka jadi 5 kelompok atau biasa disebut SRU. Ada kelompok yang isinya 4 orang, ada yang 3 orang. Nah, Dias ini masuk di SRU 1. Anggota kelompoknya di situ ada Nadia, Nindi, dan 1 anggota laki-laki namanya Anto. Terus singkatnya, hari Kamis siang mereka sampai di depan gapuro pintu masuk Putuk Siwur yang dari arah daerah Pacet itu. Jalanan dari gapura menuju ke pos pendaftaran itu kondisinya menanjak. Nah, di titik itu mereka di briefing dulu sama senior-senior mereka, dicek juga kondisi kesehatannya satu persatu. Setelah mereka istirahat sekitar 1 jaman, mereka disuruh jalan kaki menuju ke pos registrasi. Nah, di pos inilah kelima SRU tadi dibagi lagi jadi 2 kelompok besar buat praktek materi SAR dengan waktu sekitar 3 jam. Kelompok SRU 1 dan SRU 2 itu disuruh menyusuri jalanan di area bawah, sedangkan SRU 3, SRU 4, dan SRU 5 ini disuruh menyusuri jalan dari pos 1 langsung naik ke arah puncak. Nah, pas pembagian ini jujur waktu itu Dias ini sempat ngerasa iri, karena SRU 3, SRU 4, dan SRU 5 itu jadinya sudah tahu duluan gimana medan jalan yang bakal mereka lewati di atas nanti. Dan tentunya selama kegiatan ini mereka semua itu didampingi oleh anggota pramuka yang dewasa. Nah, selama perjalanan praktek itu mereka disuruh ngikutin tanda jejak yang sudah disiapkan oleh panitia. Singkat cerita, menjelang malam hari, kelompoknya Dias ini akhirnya sampai di area puncak Putuk Siwur. Awalnya Dias mengira kalau mereka ini semua bakal buka tenda dan ngecamp di situ. Tapi ternyata mereka disuruh jalan naik lagi. Pas sampai di area semacam padang sabana di atas itu, ternyata kelompok SRU 3, 4, dan 5 sudah sampai duluan. Dan di situ mereka sudah sibuk bikin bivak atau tenda darurat dari jas hujan. Disitulah pada akhirnya kelompoknya Dias ini juga dikasih waktu sekitar 1 jam untuk mendirikan bivak semi alami dan sekalian makan malam di situ. Dan malam harinya, semua anggota ini dikumpulkan jadi satu, membuat sebuah lingkaran mengelilingi api unggun. Mereka mengadakan acara refleksi sekaligus mengevaluasi kegiatan dari siang tadi. Sebelum acara ini benar-benar selesai, senior membagi tugas piket jaga malam. Jadi di situ tiap SRU ini dapat jatah menjaga itu selama 30 menit. Kebetulan kelompoknya Dias ini dapat urutan jaga nomor 3. Nah, karena Dias ini masih belum terlalu jago bikin bivak yang bagus, bivak yang dia bikin itu ukurannya itu terlalu kecil. Jadi pas dia tidur, bagian kepalanya itu nggak bisa masuk dan nggak bisa ketutup oleh atapnya bivak. Jadi mau nggak mau Dias itu tidur dengan posisi kepala ini di luar dan wajahnya atau matanya itu menghadap langsung ke langit. Waktu itu untungnya cuacanya cerah. Dan karena kepalanya di luar, Dias jadi kedinginan. Dia nggak kuat nahan dingin, jadi dia nggak bisa tidur. Pas suasana di basecamp itu sudah benar-benar sepi, Dias yang waktu itu dia nggak bisa tidur dan dia ngelihat ke atas, ke arah pohon, ke langit. Dari arah atas itu tiba-tiba dia ngelihat ada sekelebatan bayangan putih. Nah, bayangan ini setelah dilihat oleh Dias ternyata wujudnya itu perempuan. Rambutnya hitam panjang banget dan sosok ini terbang dari atas pohon menuju ke bivak salah satu peserta. Terus dia pindah lagi ke arah pohon besar yang ada di dekat gazebo. Nah, ketika sosok ini terbang seperti itu, sosok ini sambil ketawa-ketawa dan suaranya itu jelas banget. Dia langsung lari menghampiri teman-temannya yang lagi piket, mereka ada di dekat api unggun itu, dia lari ke situ.
Waktu itu kebetulan yang lagi jaga ini adalah Seru 4. Ada Henny, Angga, sama Linda. Nah, si Angga ini memang dikenal anak yang peka dengan hal-hal gaib, tapi dia pintar untuk ngontrol diri. Ketika ngelihat Dias yang ketakutan seperti itu, Angga langsung tanya, lapor ini, kenapa kamu kesini? Dias jawab, kui mau lo, aku ngerti ono sing miber guyu cekikian, sampean krungu enggak? Itu tadi lo aku lihat ada yang terbang sambil ketawa cekikian, kalian denger nggak? Angga cuma senyum. Tapi Henny sama Linda ini langsung nyaut. Nggak denger apa-apa, kamu itu jangan nakut-nakutin. Akhirnya dia ikut jaga di api unggun itu dan sekitar jam 2-an, saking ngantuknya dia sudah bodoh amat sama takutnya dan akhirnya dia ketiduran. Dan keesokan paginya mereka dikasih waktu 2 jam untuk sholat dan juga beres-beres barang. Sekitar jam 7 pagi mereka memulai perjalanan lagi. Nah, materi hari kedua ini adalah jalan kompas. Di kelompoknya, tugas ini dibagi-bagi. Ada yang tugasnya menghitung langkah, ada yang mencatat, ada yang membidik kompas, dan ada yang jadi pionir jalan. Senior ini ngasih 1 titik koordinat yang sama ke semua kelompok dan mereka dikasih waktu maksimal 4 jam untuk sampai ke sana. Waktu itu dia sama sekali nggak tahu kalau arah tujuan titik koordinat itu ternyata ada di area makam keramat ini. Jadi kelima kelompok ini diberangkatkan dari titik awal yang berbeda-beda semua. Serunya Dias ini dapat titik awal yang posisinya paling selatan dan di sini Dias itu kebagian tugas sebagai penghitung langkah. Semua kelompok harus melewati area punggungan Gunung Pundak. Karena kelompok Dias ngambil jalur paling luar di selatan, pas di punggungan itu mereka kaget karena jalur yang mereka lewati itu tipis banget, kecil banget dan mereka hampir jatuh ke jurang. Sementara teman-teman dari kelompok lain itu jalannya lebih aman karena mereka menaiki bagian atas gunung pundaknya. Tapi pada akhirnya di tengah jalan mereka semua sempat berpapasan. Nah, setelah melewati punggungan itu mereka masuk ke sebuah area hutan bambu yang hutannya itu rimbun banget. Nah, di titik inilah suasananya itu mulai berubah. Jadi Dias ini merasa kayak dia itu kayak baru melewati dimensi yang berbeda, kayak masuk gerbang. Jalanan setelah hutan bambu itu posisinya agak menurun, jadi mereka terpaksa turun itu sambil perosotan semua. Sekitar jam 1 siang, mereka berhenti dan istirahat sholat dan makan siang di situ. Dan karena pendamping kelompok mereka ini bilang kalau mereka harus sampai di titik tujuan sebelum maghrib, mereka langsung buru-buru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, di perjalanan inilah Dias itu masih tetap fokus bertugas untuk menghitung langkah. Pas keluar dari area hutan bambu tadi, ekor mata sebelah kanannya Dias ini berkali-kali ngelihat bayangan. Dari sudut matanya dia kayak ngelihat ada bangunan rumah-rumah kayak rumah-rumah zaman dulu. Pagar rumahnya itu dari susunan batu bata merah kayak bangunan punden. Tapi ketika Dias ini penasaran, dia nengok langsung ke kanan, bangunan rumah itu nggak kelihatan lagi, sudah nggak ada lagi. Nah, kejadian ngelihat hal ganjil ini terus-terusan dialami dia sampai akhirnya dia dan anggota kelompoknya itu tiba di sebuah bukit. Nah, di bukit inilah dia tetap nggak tahu kalau sebenarnya tempat itu adalah area makam tua dan makam yang dikeramatkan. Mereka sampai di bukit itu pas asar. Jadi sebelum mendirikan tenda, mereka disuruh lapor dulu ke para senior untuk ngecek apakah koordinat tempat mereka ini sudah benar atau belum. Setelah laporan beres, kelompok Dias langsung disuruh buka tenda. Dias buta soal medan di situ. Kelompoknya ini bikin tenda di dekat pohon-pohon bambu. Jadi posisi tenda mereka ini diapit pohon bambu di sisi kiri dan kanan. Nah, pas mereka lagi sibuk masang patok tenda itu, lagi-lagi matanya Dias ini menangkap hal yang nggak masuk akal. Dia ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi di sebelah kanannya dia ngelihat jelas banget ada semacam bangunan kayak bangunan besar. Kalau bisa dibilang ini kayak ruko tapi warnanya hijau. Di ruko itu dia ngelihat ada orang jual beli kayak di pasar. Nah, dia langsung nanya ke temennya, ke Nadia, Nat, di situ ada rumah tau Nat? Nah, dia ngelihat ke arah yang ditunjuk oleh Dias, terus dia jawab, nggak ada itu mbak. Terus ayo, masak yuk. Udah, diabaikan aja yang kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka pun masak. Dan singkatnya setelah urusan masak ini selesai, Dias masih penasaran. Dia jalan datengin temennya, si Anto. Dia menanyakan hal yang sama. Tok, aku tadi lihat bangunan kayak ruko di situ, terus ada orang jual beli kayak pasar gitu loh. Nah, si Anto ini langsung menegur Dias, "Hus, ojo aneh-aneh. Ning kene iki ora enek omah.
ning dhuwur kuwi ana makam keramat. Lek kulonmu kuwi dalan kali. Intinya di situ Antok menjelaskan, jangan aneh-aneh kamu ngomong. Di sini tuh nggak ada rumah. Di atas itu makam keramat dan di sebelah baratmu itu jalan menuju ke sungai. Tapi dia sendiri masih nggak percaya. Lo mosok Thomas? Wong aku iki mau lo ngerti enek ruku warna ijo, enek wong bakulan, aku diawi-awi kongkon tumbas. Jadi waktu itu dia memastikan, masa sih mas, aku itu tadi lihat jelas ada ruko di situ warna ijo, terus ada orang jualan juga. Malah Dias ini dipanggil-panggil, disuruh beli di sana. Antok langsung motong omongan Dias. Gus, udah nggak ada apa-apa. Kalaupun ada apa-apa ceritanya nanti aja kalau pas sudah pulang. Akhirnya Dias pun balik ke tenda, tapi pas nyampe tenda, Nindi tanya ke Dias, Mbak, ada kresek nggak? Aku lagi haid. Ini dibuang di mana yo? Dias waktu itu cuma ngingetin, nggak ada Kunin. Udah kamu pakai ini aja dulu, tapi jangan lupa masukin ke dalam tas yo. Waktu itu pikiran Dias ini masih positif, dia cuma mikir, jangan sampai kamu buang sampah sembarangan atau jangan sampailah kamu ngotorin alam. Dia belum mikir yang aneh-aneh soal darah haid lah, apalagi itu di tempat keramat lah. Singkat cerita mereka pun makan bareng. Jam 9 malam seluruh anggota ini dikumpulkan lagi untuk acara refleksi. Dias dan teman-temannya ini mengira kalau malam itu mereka bakal tidur dan ngecamp di bukit itu. Tapi ternyata sekitar jam 11 malam, para senior ini ngasih instruksi kalau mereka harus melakukan praktek kompas malam hari itu juga. Rutenya itu diacak. Ada kelompok yang mulai dari arah atas bukit, ada yang dari arah bawah, dan kelompoknya Dias ini sudah nggak mikir lagi siapa saja yang lewati jalur yang sama. Pikiran mereka cuma satu, pokoknya gimana caranya bisa sampai di titik tujuan tepat waktu, supaya besok itu nggak dapat hukuman dari para senior. Singkat cerita, perjalanan dengan kompas itu pun dimulai. Dan ternyata omongan Antok itu benar. Pas mereka jalan, di sebelah kanan rute mereka, itu memang ada jurang, dan di bawah jurang yang dalam itu ada sungai. Dia sempat batin dalam hati, loh, kok bisa jadi sungai? Padahal sore tadi jelas-jelas dia ngelihat ada ruko di situ. Disitulah Dias ini pikirannya kemana-mana. Kalau tadi dia nggak nanya ke teman-temannya, dia ketika ngelihat ada ruko di situ, dan Dias masuk ke sana, ke ruko tersebut, sudah bisa dipastikan Dias pasti akan masuk jurang. Dan dia pasti nggak akan selamat, karena jurangnya itu benar-benar dalam. Jadi Dias itu merinding ketika ngelihat jurang tersebut, karena dia tadi benar-benar ngelihat itu ruko, bukan jurang. Nah, ketika dalam perjalanan itu, kelompok suruh 1, 2, dan 3, dan 5, ternyata rutenya itu ketemuan. Dan mereka jalan beriringan berdekatan. Di awal-awal jalan itu mereka belum merasakan hal yang ganjil. Tapi pas perjalanan sudah masuk sekitar 30 menitan, jarum kompas yang mereka pegang itu tiba-tiba error. Jadi jarumnya itu muter-muter nggak karuan. Semua mengalami itu. Nggak cuma kompasnya Dias yang rusak, tapi semua kompasnya ini nggak karu-karuan. Jadi muter bak beraturan. Nah dari situlah Dias dan ada beberapa teman yang lain, tapi Dias waktu itu nggak ngomong ke temennya. Intinya Dias ini ngeliat mereka itu melewati jalanan desa dengan bangunan-bangunan rumah kuno zaman-zaman kerajaan masa lalu. Dias juga ngerasa di dalam rumah itu mereka semua itu kayak diawasi banyak sosok. Tapi karena dia selalu ingat pesan Antok, Dias diam dan dia terus jalan. Dia coba mengabaikan hal itu. Karena kompasnya ini masih ngawur, muter-muter nggak jelas, rute jalan mereka ini jadi berantakan semua. Kelompok yang tadinya jalan di posisi bawah itu tiba-tiba posisinya agak menyilang dan ada yang pindah ke atas tebing tanpa mereka sadari. Jadi saking kaconya kompas mereka ini sampai-sampai pendamping senior yang ikut ngawasi mereka di belakang itu ikut ketakutan juga. Karena ya senior-senior ini merasa ini aneh. Kenapa kok kompas mereka ini itu nggak beraturan jarumnya? Jadi benar-benar nggak masuk akal. Dan waktu itu karena sudah merasa kecapean dan ngantuk juga akibat mereka jalan muter-muter nggak jelas di situ, akhirnya mereka semua pun istirahat. Dias waktu itu duduk menghadap ke arah jurang pinggiran sungai di sebelah kanan itu. Dia coba merem sebentar, dia nyempet-nyempetin istirahat, dia nyempet-nyempetin tidur. Dan gak lama, dia melek lagi, dia buka mata. Dan pas buka mata itulah di depan dia, ada 2 titik cahaya merah. Jadi awalnya masih remang-remang, begitu dia ngelihat dengan jelas, ternyata 2 titik merah itu mata pocong. Jadi di depan dia itu ada pocong persis, pocong itu melotot ke arah Dias,
Dia langsung teriak-teriak histeris. Hah, hah. Ternyata pas dia teriak itu, dua teman yang lain ini ikut teriak juga. Pocong, pocong, jalan, jalan, jalan. Mereka pun akhirnya jalan. Jadi nggak hanya dia yang ngelihat ini pocong. Ada beberapa yang lain juga ngelihat bahwa itu pocong di depan dia. Nah, salah satu pendamping senior yang dia ini agak peka, dia langsung ngasih komando, ayo, ayo, jalan aja, jalan. Sudah nggak usah dilihat. Akhirnya mereka pun melanjutkan jalan dan mereka semua ini nggak jalan lagi. Mereka semua agak berlarian. Nggak lama dari situ mereka melewati rerimbunan bambu yang bentuknya itu kayak melengkung ke bawah. Nah, pas melewati bambu melengkung itulah dia ngerasa banget kalau itu adalah pintu keluar dari dimensi gaib tadi. Kalau yang awal tadi dia merasa kayak masuk dimensi gaib, nah kalau yang ini dia merasa sudah keluar dari dimensi gaib itu. Dan benar, begitu lepas dari rerimbunan bambu itu, hawanya atau suhunya itu dingin lagi. Sebelumnya itu kayak ngerasa anget, gak dingin sama sekali, padahal itu sudah agak di atas. Nah, disitulah mereka langsung disambut dengan pemandangan gemerlap lampu kota dari kejauhan. Dan disitu mereka semua ngerasa lega. Setelah itu, sisa kegiatan yang dijadwalkan ini akhirnya berjalan lancar tanpa kendala yang lainnya. Terus singkat cerita, seluruh rangkaian latihan lat ganda ini pun selesai. 2 hari kemudian, pas mereka sudah balik ke kampus lagi itu, mereka kumpul dan mereka cerita-cerita soal kejadian aneh kemarin. Rata-rata temennya Dias ini mereka cuma fokus cerita soal susahnya nyari titik koordinat. Dan mereka waktu itu mengalami semua ketika kompas jarumnya muter-muter nggak jelas. Disitulah mereka menceritakan ini berulang kali karena mereka merasa itu aneh banget, nggak masuk akal sama sekali. Tapi ketika Dias cerita soal dia ngelihat ada ruko yang berwarna hijau di situ, dia juga sempat ngelihat banyak sekali rumah-rumah zaman kerajaan dan juga dia sempat ngelihat pocong di depannya. Akhirnya salah satu temannya yang namanya Angga ini, dia ngomong, Angga menjelaskan di situ. Jadi sebenarnya menurut penglihatan Angga, ketika mereka ngecamp di Putuk Siwur di malam pertama itu memang banyak sosok makhluk halus yang usil dan salah satunya ya kuntilanak yang ketawa cekikian itu. Terus pas malam kedua, ketika mereka memasuki hutan bambu, Angga bilang kalau sebenarnya mereka itu memang nyasar. Mereka itu kayak masuk ke dimensi lain. Nah, yang ada dalam pandangan Angga, dia melihat ada sebuah desa gaib yang wujudnya itu kayak desa di zaman kerajaan masa lalu. Bisa dibilang seperti di zaman kerajaan Mojopahit. Karena bangunan rumahnya itu terbuat dari batu bata merah, khas bangunan kerajaan Majapahit. Nah, pantas di situ mereka mikir, oh pantesan kompas kok error muter-muter di daerah situ. Dan memang ada energi gaib yang besar yang sengaja menghalangi kompas itu. Dan yang paling parah adalah Angga mengingatkan soal Nindi yang waktu itu lagi haid. Ternyata Nindi ini lupa bawa pulang bekas pembalutnya yang masih ada sisa darahnya itu. Pembalut itu kata Nindi nggak sengaja ketinggalan di area makam. Nah dari situlah makanya penunggu di sana itu kayak nggak terima dan merasa terganggu. Sampai akhirnya mereka ini mewujudkan diri mereka jadi pocong yang mengusir mereka semua. Nah dari obrolan itu dia baru sadar kalau pas mau mulai jalan mereka memang sempat lupa berdoa juga. Ditambah lagi kelalaian Nindi meninggalkan pembalut yang masih ada kotoran darah haid itu. Dan juga para senior-senior yang mengantarkan mereka ini juga nggak ada satupun yang mengucap permisi atau mengucap salam atau menyarankan untuk mereka berdoa lebih dulu. Dan para anggota itu juga mengakui, para senior ini memang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis. Sampai pada akhirnya kejadian ini pun terjadi. Dan senior-senior ini pun pada akhirnya memahami bahwa memang hal semacam itu memang ada. Dan itulah teman-teman cerita yang sudah kami ceritakan. Dan menurut kalian cerita mana yang seru dan paling horor? Jangan lupa komen di bawah supaya kami bisa dapat masukan cerita apa yang menarik untuk kami bawakan di episode selanjutnya. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua dan semoga ada hikmah yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.